ya kita mau menreplikalkan bahwa ya masyarakat yang benar-benar butuh terhadap kenaikan BBM. Ya cuman dari kepolisian ya tidak cara menghadapi kita. Sehingga juga teman-teman juga tensinya agak memanas ketika Terlalu represif nggak? Ya. Namun polisi menilai tindakannya sudah tepat sebab bahan bakar minyak jenis bensin dinilai berbahaya jika disalahgunakan. Kami juga tadi mengajak adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum tuh secara tertib sesuai dengan aturan, tidak menggunakan sarana-sarana yang justru membahayakan diri sendiri. Sempat kami temukan ada yang membawa bensin ya, membawa bahan bakar dengan ban. Nah ini kan tujuan kami adalah agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mahasiswa di Situbondo telah melakukan demo berulang kali. Mereka menuntut agar pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebab dinilai mencekik masyarakat kalangan bawah. Pertandingan bola antar pelajar di Stadion Situbondo, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Tiga pemuda yang merupakan supporter dari kesebelasan SMA Negeri 1 Kapongan yang nekat masuk ke lapangan saat pertandingan berlangsung dibawa paksa petugas keamanan. Kericuhan kembali terjadi saat supporter lawan berusaha menyerang para pelaku yang dibawa petugas. Situasi memanas ini terjadi setelah wasit memberikan kartu kuning kepada salah seorang pemain dari klub SMA Negeri 1 Kapongan karena dinilai melakukan pelanggaran. Penonton masuk ke lapangan oleh panitia minta diamankan. Akhirnya dengan pihak keamanan dibawa keluar dari lapangan. Meski sempat terhenti, pertandingan Liga Bupati Cup antar SMA Negeri 1 Kapongan dengan SMA Negeri 1 Panji kembali dilanjutkan. Namun tidak ada supporter dari SMA Negeri 1 Kapongan yang boleh melihat langsung di stadion selama pertandingan. Pemirsa, seorang suami tega membunuh istrinya di Ciledug Indah 2, Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Suaminya emosi dan cemburu lantaran sang istri tidak pulang selama 3 hari. Pemirsa, selain kasus suami bunuh istri selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Buron selama 2 hari pasca kabur dengan dalih menjenguk keluarga yang sakit. Asisten rumah tangga selebgram Dara Arafat ditangkap polisi. Petugas juga menciduk kekasih Musridah yang turut membantu proses pencurian berangkas berisi hampir 800 juta rupiah. Musridah dan kekasihnya Sarpun ditangkap Sudit Jataran Ras Polda Metro Jaya setelah buron dengan berangkas berisi hampir 800 juta rupiah milik selebgram Dara Arafah. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda. Musridah dibekuk di Ciracas, Jakarta Timur, sementara Sarpun di Banyumas, Jawa Tengah. Pencurian yang dikomandoi Sarpun itu terjadi saat penghuni rumah sedang pergi pada hari Minggu 4 September lalu. Dengan arahan Sarpun melalui telepon, Musridah mematikan CCTV, membobol kamar majikannya, lalu membungkus berangkas dengan kain. Berangkas kemudian dibawa ke Cilacap, Jawa Tengah menggunakan travel. Tiba di lokasi, Sarpun kemudian membuka paksa menggunakan linggis dan gergaji besi. Dari total 789 juta rupiah yang diambil dari berangkas, polisi menemukan sisa uang 672 juta rupiah. Musridah ini bekerja sama dengan pacarnya Sarpun, dan yang memberi ide itu pacarnya. Walaupun sebelumnya memang mereka berdua ini bisa dikatakan adalah sindikat. Ya. Jadi Musridah ini ditelepon oleh pacarnya, ditanya keadaan rumah bagaimana, kosong, coba kamu cari ada nggak barang-barang berharga. Akhirnya
Morsidan foto beberapa spot dan akhirnya melihat berangkas ini. Akhirnya pacarnya bilang, kamu matikan dulu CCTV-nya. Pelaku disangkakan pasal 363 KUHP Jungto pasal 55 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Sesosok jasad siswi SMP dimutilasi ditemukan warga di Sungai Biangloe, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, korban meninggalkan rumah sejak 1 September lalu dan tidak pernah pulang. Warga yang tinggal dekat pemandian Ere Merasa di Sungai Bianglo, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, digegerkan dengan penemuan jasad perempuan. Kondisi jasad sangat mengenaskan di mana kedua kaki korban terpisah dari tubuh dan bagian kepala sudah menyisakan tengkorak. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Makassar untuk diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Sementara kasusnya kini ditangani Satreskrim Polres Bantaeng. Jasad tersebut kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi sesuai dengan persetujuan dari pihak keluarga. Setelah otopsi kita masih menunggu dari pihak rumah sakit kapan otopsi dan hasil seperti apa. Tentu dari saat itu kita dapat titik terang terkait penyebab daripada kematian tersebut. Korban diketahui berumur 16 tahun, warga Ere Merasa, Kabupaten Bantaeng, dan masih duduk di bangku Madrasah Sanawiyah. Menurut keluarga, korban meninggalkan rumah pada 1 September 2022 lalu dan tidak pernah pulang hingga dinyatakan menghilang. Warga Ciledug Indah 2 Karangtengah, Kota Tangerang, Banten, pagi tadi gempar dengan seorang suami yang tega membunuh istrinya. Pelaku kesal dan cemburu lantaran korban tidak pulang selama 3 hari. Warga perumahan Ciledug Indah 2, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten, digegerkan dengan tewasnya seorang wanita yang dibunuh suaminya, yang langsung menyerahkan diri ke polisi. Aparat Polres Metro Tangerang Kota yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban. Pembunuhan terjadi di dalam kamar, di mana korban terluka di leher, wajah, dan bagian tubuh lainnya karena senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku kesal dan cemburu pada korban. Istrinya yang bekerja sebagai sales kabel fiber optik 3 hari tidak pulang ke rumah. Istrinya ini kalau penjelasan mertuanya tidak pulang 3 hari. Semalam pun baru pulang jam 1 malam. Ada ketua keamanan saya melihat memang pulang dia jam 1 malam. Kalau sejauh ini bagaimana Pak hubungannya keduanya ini Pak, harmonis? Baik, harmonis. Karena saya juga ini istrinya kan pendatang nih. Istrinya aslinya orang Bangka tapi berdomisili di Ciputat. Saya sempat mengurus juga administrasi untuk kepindahan dia ke sini gitu. Kalau kesehariannya sebagai apa Pak? Istrinya jadi marketing kabel. Ada seorang laki-laki, saudara J bersama anaknya datang ke Polsek. Dia melaporkan bahwa dia telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yang mengakibatkan meninggal dunia. Saudara J cemburu ya dengan korban, di mana keterangan 3 hari sebelum kejadian ini korban tidak pulang ke rumah, jadi seperti itu. Jasad korban kini dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang untuk diotopsi. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Metro Tangerang Kota untuk diperiksa lebih lanjut terkait motifnya tega membunuh pasangan hidupnya itu. Misteri jasad wanita dalam tas di Gresik, Jawa Timur akhirnya terungkap. Wanita 42 tahun warga Lumajang itu ternyata dibunuh suami sirinya. Namun polisi kesulitan mengungkap motif pembunuhan lantaran pelaku masih tutup mulut. Hendro Setiawan, pria 43 tahun ini diringkus Satreskrim Polres Gresik karena menjadi tersangka pembunuhan istrinya, Eli Prasetyaningsih, yang jasadnya ditemukan dalam tas di pinggir jalan Desa Geluran Ploso, Kecamatan Benjeng.
Hendra Setiawan ditangkap di tempat persembunyiannya di Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Tersangka diketahui menghabisi korban seorang diri, kemudian membuangnya di tepi jalan menggunakan sepeda motor dengan maksud menghilangkan jejak. Polisi masih mendalami kasusnya untuk mengungkap motif pembunuhan, lantaran tersangka masih tutup mulut. Motif dan yang lainnya sementara masih pendalaman, dan yang utama adalah kita selama 3 hari 4 hari ini alhamdulillah bisa menangkap pelaku tersebut. Sementara sampai sekarang belum ngaku dan masih kita dalam. Yang bersangkutan mengakui kalau dia membangun mayat tersebut dengan memakai tas dan memakai motor ini. Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya ATS, ponsel, dan sepeda motor yang digunakan pelaku membawa jasad korban dalam tas dan dibuang di pinggir jalan. Akibat perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Gresik. Ia dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya warga desa Geluran Ploso, Benjeng, Gresik, Jawa Timur gempar dengan penemuan jasad wanita dalam sebuah tas di tepi jalan desa. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban diketahui bernama Eli Perstianingsih, 42 tahun, warga Dusun Tunjung Rejo, Kecamatan Yoso Wilangan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kondisi jasad sudah membusuk dan juga ditemukan luka sayatan di tubuhnya. Korban meninggalkan keluarganya di Lumajang sejak 7 tahun lalu untuk mencari pekerjaan di Surabaya. Namun, korban tidak pernah memberikan kabar kepada keluarganya. Seorang suami kabur usai menganiaya istrinya di Air Joman, Asahan, Sumatera Utara. Korban kini dirawat di rumah sakit lantaran terluka sayat di wajah dan memar di sekujur badannya. Haryati, wanita 25 tahun ini, masih terbaring lemah di ruang perawatan puskesmas. Warga lingkungan 7 Kelurahan Binjai Serbangan, Air Joman, Asahan ini menjadi korban penganiayaan suaminya, Ahmad Haris. Akibat penganiayaan brutal yang dilakukan suaminya, Haryati menderita luka sayatan senjata tajam di wajah dan memar di sekujur tubuhnya. Korban yang tidak berdaya kemudian diselamatkan warga dan dilarikan ke puskesmas. Sementara pelaku langsung kabur dan hanya meninggalkan barang bukti 1 pisau cutter yang digunakan menganiaya istrinya. Pakai pisau apa itu? Cutter. Mau dia apa, Bu? Karena dia ngelak jadi kena inilah dagu. Mau dia apa katanya? Digorok. Mau digorok sama suaminya gitu? Suami yang mukul itu. Mukul apa mau percobaan pembunuhan informasinya? Memukul dan ada juga senjata tajam pun ada. Maksudnya diapain maksudnya? Ya, senjata tajam, dengar informasi dari warga tetangganya, dia bilang katanya pisau udah diacungin ke leher katanya. Belum diketahui motif penganiayaan lantaran kondisi korban masih lemah dan belum bisa dimintai keterangan. Pihak keluarga akan melaporkan pelaku ke polisi untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Cemburu mendapati percakapan mesra dengan wanita lain di ponsel. Seorang istri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menganiaya suaminya yang tengah tertidur pulas menggunakan senjata tajam hingga terluka. Korban terbangun dan memberontak saat pelaku nyaris melukai alat vitalnya. Warga Kampung Pasir Limus, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dikejutkan dengan seorang istri yang menganiaya suaminya saat sedang tidur pulas di rumah kontrakannya. Menurut korban, ia terluka terkena sabetan senjata tajam di kakinya. Penganiayaan ini terjadi saat dirinya tidur pulas. Ia terbangun saat istrinya hendak melukai alat vitalnya dengan senjata tajam hingga ia memberontak. Awalnya korban tidak tahu jika wanita yang melukainya adalah sang istri. Nah, setengah 7 saya tidur pakai bantal guling, lagi ke kanan. Udah saya lupa, itu juga enggak ini, kaki dipotong juga saya nggak tahu, nggak berasa. Tahu-tahu pas ditarik itu, tarik, saya bangun. Tahu-tahu dia buang pisau. Terus tanya Bapak luka gitu? Iya, itu pun saya masih ngejar siapa, saya keluar, nggak lihat lukanya, saya belum berasa, ternyata darah di situ udah banyak banget, bangun kan belum konsen.
Sementara itu, istri korban langsung menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Utara usai menganiaya suaminya. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapati percakapan mesra suaminya dengan wanita lain hingga membuatnya cemburu dan sakit hati. Polisi menyita 2 senjata tajam milik pelaku yang tertinggal di lokasi sebagai barang bukti. Awal dari si pelaku itu sudah mengetahui ya bahwa lakinya itu di dalam handphonenya itu ya chatting mesra dengan wanita lain. Terus kemudian dia kan curiga, terus chattingnya di screenshot sama si tersangka. Begitu di tersangka ternyata ya itu ada wanita lain yang sebagai perempuannya lah kan. Setelah itu dia ya sudah merencanakan untuk melakukan penganiayaan terhadap si korban atau lakinya. Pelaku dan korban diketahui sudah 7 tahun menikah siri. Kini pelaku terpaksa harus mendekam di sel tahanan Polres Metro Bekasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat dengan pasal penganiayaan dan diancam hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan. Suami dan istri adalah status yang sudah disatukan dalam pernikahan. Keduanya seharusnya saling mendukung, bukan justru menjadi tempat pelampiasan emosi. Usai jeda, Realita akan kembali dengan informasi seorang pemuda yang membunuh temannya karena sakit hati. Tetaplah bersama kami.